Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam badru bil a'mali fitana. Jemaah sekalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah memasuki tanggal 22 bulan Rabiul Tsani kita. Jemaah sekalian, kalau kita ngitung sampai Ramadan sisa berapa? 4 bulan 9 hari lagi, ya. Nanti menuju Ramadan kita akan 4 bulan lagi, ya, 9 hari kita ketemu Ramadan. Luar biasa, waktu yang luar biasa. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengoptimalkan kembali nikmat-nikmat yang ada, ya, kaitan dengan nikmatul Islam, nikmat al-iman, nikmat sehat wafiyah, kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala agar semuanya nikmat yang ada kita jadikan sebagai fondasi atau landasan dalam kehidupan kita yang fana ini, kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita. Dan juga mungkin kita sebagai anak bangsa atau rakyat ini, kemarin sudah kita melihat, ya, ada pelantikan presiden yang baru 2024 sampai 2029, Bapak Haji Prabowo, dan juga kabinetnya, dan juga ada staf khusus, ada utusan khusus, ada penasihat khusus, banyak, ya, kabinetnya, yang kita berdoa agar mereka semuanya bisa menjalankan amanah yang ada di pundaknya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang ada. Itu penting karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan SDA yang luar biasa, ya, titipan Allah Subhanahu wa taala kepada negara ini yang luar biasa. Ada minyaknya, ada gasnya, ada nikelnya, ada timahnya, ada emasnya. Kalau seandainya dikelola dengan benar, saya yakin ada dampaknya adalah kemakmuran di bangsa ini. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian fikih kita. Kemarin sudah kita pahami dalam kitab Fiqh Sunnah yang kita gunakan ini, beliau memberikan gambaran pada kita kaitan dengan risalah al-Islam wa khasaisuha, ya. Risalah Islam ini sangat-sangat yang luar biasa, syamil mutakambil, dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun untuk siapapun. Kenapa? Islam ini bukan hanya untuk orang Arab, tapi Islam ini untuk manusia. Risalah Islam, risalah yang terakhir. Ya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Nabi yang terakhir. Faqala Nabi la nabiyya ba'di. Enggak ada Nabi setelah. Kemudian kita ada lanjutannya. Salah satu tanda, ya, hal yang menguatkan bahwa risalah Islam itu risalah yang umum, karena Islam menjaga ini. Ada maqasid as-syar'iyyah.
tujuan syar'i kenapa risalah Islam ini diturunkan ke bumi ini. Yang pertama, risalah Islam menjaga agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam Islam ini enggak ada paksaan. Enggak boleh kita memaksa orang itu untuk memasuki Islam, enggak boleh. La ikraha fid din. La ikraha, enggak ada. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Iya. Tapi ketika ada orang yang sudah masuk Islam, jangan coba-coba meninggalkan Islam atau yang disebut dengan murtad. Ya. Zaman dulu ada orang yang bukan meninggalkan Islam, tapi mereka mencoba meninggalkan salah satu ibadah yang ada, ibadah yang asasi, yaitu zakat. Semuanya ulama mengatakan mereka adalah al-murtadun. Pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah, mereka mengatakan, ada sebagian umat Islam mengatakan zakat enggak wajib lagi setelah Rasulullah wafat. Dan itu ditanggapi oleh khalifah yang pertama, yaitu sahabat Abu Bakar. Dan mereka diperangi. Pada waktu itu sahabat Umar enggak mau. Bagaimana kita memerangi? Umat Islam sendiri juga, dia masih sholat. Jawabannya Rasulullah, sahabat Abu Bakar, kalau ada orang muslim yang memisahkan antara salat dan zakat, itu sudah bukan Islam lagi. Akhirnya juga sama, sahabat Umar juga ikut juga. Makanya dalam sejarah kita ketemu perang pada waktu awal-awal khalifah yang pertama ini kepada orang-orang yang mereka ingin ya meninggalkan ibadah zakat. Ya juga sekalian, ya kalau kita sudah muzaki, ya jangan sampai ya kita tidak mengeluarkan zakat itu. Karena itu salah satu rukun ya dalam rukun Islam. Ya. Kemudian juga menjaga jiwa. Nggak boleh ada orang membunuh orang lain. Maka hukumannya apa? Had. Ada kisos. Ya. Agar apa? Orang itu juga merasa ketika ada hukuman kayak begitu, manusia itu berpikir, kalau ada manusia yang berani mengalirkan darahnya saudaranya yang lainnya, sama dikisos. Ya, tapi saat ini Masya Allah ya, manusia yang banyak sekali ya, tiba-tiba membunuh orang tapi tidak tahu kenapa dia membunuh. Ya. Kalau saudara kita yang ada di Gaza itu beda lagi. Israel ini bukan perang. Dalam Islam tuh perang itu nggak boleh ya membunuh anak-anak, orang-orang yang tua yang memang dia nggak ikut perang. Masyarakat sipil ada aturan. Sekarang rumah sakit aja di bombardir. Rumah sakit luar biasa. Islam iya ada al-jihad, ada perang, tapi ada aturan-aturan. Hatta tanaman saja nggak boleh kita rusak. Contoh ada lahan pertanian. Sepanjang mereka nggak menggunakan tanaman sebagai apa? Sisi mereka nggak boleh diganggu. Zaman dulu kan korma. Ya. Itu Islam. Risalah Islam juga menjaga akal. Orang muslim, jaga agama kamu, jaga jiwa kamu, ya. Jaga juga akal kamu.
Alhamdulillah kita dikasih akal. Tapi jangan sampai akal itu kita rusak. Maka ada hukuman. Contohnya orang yang minum minuman keras. Al-khamr termasuk juga sejenisnya, narkoba dan macam-macam yang kaitan dengan narkoba. Itu larangan semuanya. Kenapa? Itu bisa merusak akal. Ya sekalian Bapak-bapak, Ibu-ibu, di awal-awal khamr itu masih halal. Ya. 13 tahun Rasulullah mendakwahkan Islam di Makkah, 13 tahun. Khamr masih halal. Masih kita zaman dulu ya boleh meminum al-khamr. Terakhir pada waktu di Madinah. Hijrah ke sana ketika 2 tahun, itu langsung diharamkan. Di jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya umat Islam pada saat itu ya sami'na wa ta'na. Ketika turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan. Khamr itu ya. Al-maisir juga judi, perjudian yang saat ini ada online dan sebagainya. Ya, sudah selesai hukumnya haram. Gak bisa kita menunggu lagi. Ya, ketika nantinya mungkin ada perubahan-perubahan sudah nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu. Islam ini sudah jelas ya. Yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas sekali. Kemudian nasab. Islam menjaga nasab, jangan sampai ya nasabnya masyarakat itu nggak jelas. Siapa bapaknya harus jelas. Maka diperintahkan untuk menikah secara syar'i. Ada walinya, ada 2 saksinya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ada aturan-aturan yang ada. Ya sekalian, manusia ada syahwatnya, iya. Setiap manusia ada keinginan. Ada syahwat kepada harta, ada syahwat kepada yang lainnya, termasuk juga laki wanita. Itu normal. Tapi ada aturannya. Allah menciptakan makhluk ini juga berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan dari setiap sesuatu yang kami ciptakan zawjain. Ada 2 pasang. La'allakum tadhakkarun, agar kalian semuanya berpikir. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dalam surat apa? Yasin. Sunnatul al-kaun, sunnatullah azza wa jalla. Tapi juga manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian semuanya min dzakarin. Ada yang laki-laki, wa untha, ada juga yang perempuan. Tapi ketika ada seseorang ada syahwatnya, mau disalurkan syahwatnya harus dengan benar. Jangan kadang-kadang ya, anak-anak muda. Ada bahasa ya, berduaan di hotel. Bahasa mereka saatnya apa? Check in. Ini masih muda. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya itu yang mengarah kepada az-zina itu terbuka. Ya.
Ada masyarakat, saya kemarin ada ketemu orang, masih muda anaknya, perempuan. Tiba-tiba hamil. Akhirnya saya tanya, orang-orang yang tahu. Kelihatannya ada gadis yang kok hamil. Mereka mengatakan, iya Ustaz. Ya terus kok nggak diurus? Kalau memang yang melakukan hal itu satu orang, diurus cepatnya. Kecuali nggak jelas. Ya, yang andil banyak orang. Nah itu beda lagi kan. Kadang-kadang kita nggak berpikir dampak anak yang lahir nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak zina itu kan nggak dinasabkan kepada bapaknya. Binnya itu bukan bin, bukan bapaknya nggak ada. Ya, meskipun dia ada orangnya, tapi belum akadnya bukan akad yang syar'i. Kalau yang lahir perempuan, ya, akhirnya kan repotnya pada waktu dia nikah. Siapa walinya? Kira-kira siapa, Pak? Walinya yang sah. Halo, anak yang lahir sebelumnya ada pernikahan yang sah, ya kan? Walinya juga sekalian itu hakim, nggak boleh orang lain. Kalau dipaksakan nggak sah akadnya akad nikahnya, mau nggak sah akadnya kan gitu kan? Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Dan juga dia nggak mendapatkan bagian warisan bapaknya. Meskipun bapaknya itu dulunya yang melakukan perzinahan itu. Makanya harus hati-hati. Anak-anak muda kalau sudah lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, udah ditanya aja. Sudah siap menikahin atau belum? Itu penting Pak. Jangan sampai dibiarkan. Ya kadang-kadang ada yang ya selalu ketemu sampai mungkin pacaran istilahnya 10 tahun lebih gitu ya. Pas nikah 1 tahun pada bubaran. Ya, banyak juga kan. Kenapa ya pemahaman. Orang nikah kan ada pemahaman. Nah ini jemaah sekalian, Islam juga menjaga nasab dan juga yang kelima, itu Islam juga menjaga harta orang lain. Nggak boleh ada orang Muslim merusak hartanya orang lain. Nggak boleh seorang Muslim Muslimah memakan makanan orang lain tanpa seizinnya. Ini juga harus dijaga. Maka ada hukuman yang mencuri, yang korupsi sampai nisabnya dalam Islam dipotong tangannya. Bukan tangannya langsung, tapi sampai hanya pergelangan, Mbak. Itu kalau dalam Islam, kalau ada masyarakat yang tangannya nggak ada pergelangan, itu tandanya dia mencuri. Kalau nggak ada kecelakaan yang lainnya. Besoknya maling lagi kaki yang kiri itu dipotong. Masih nggak kapok, mencuri lagi tangan yang kiri. Kalau sampai 3 kali masih maling lagi, kaki yang kanannya. Makanya ketika jari-jari mereka semuanya telapak kaki sama telapak tangannya nggak ada, itu tanda dalam masyarakat Islam dia sedang melakukan tadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh agama, yaitu mencuri itu. Kita lihat beberapa ayat yang kaitan dengan hal ini. Dijawab sekalian. Ya ini. Surat Al-Maidah ayat 54. Ini ayat memberikan gambaran pada kita ada sebagian manusia muslim itu yang murtad nantinya. Ini ayat ini. Kalau ada
orang Islam, muslimah yang murtad, Allah akan menggantikan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin. Azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jemaah sekalian, ini yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalian semuanya dari agamanya, ya, meninggalkan Islam, maka Allah akan menggantikan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Ada manusia muslim yang lainnya yang masuk Islam. Contohnya saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kondisi di Eropa itu setiap hari ada orang yang masuk Islam. Ya. Dengan apa? Dengan pemahaman yang baik. Mereka tidak dipaksa. Ya. Ada kasus kan di Al-Qur'an dalam surat Al-Buruj, Pak. Itu ada manusia yang memaksa manusia yang lainnya untuk mengikuti akidahnya. Itu kasus surat Al-Buruj itu. Ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya. Dibinasakan orang-orang yang punya parit. Mereka ini ada yang mengatakan orang-orang Yahudi yang tahun 523 masuk Yaman, namanya komandannya Dzunwas. Ya, Al-Imam Shafir Rahman dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum mengatakan dia Yahudi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia mengatakan dia bukan Yahudi tapi minal musyrikin. Yang dipaksa siapa? Pada saat itu orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Sampai disebutkan jumlahnya 20.000, Pak. 20.000 manusia yang dimasukkan ke kawah parit itu. Kenapa? Mereka memaksa mereka untuk mengikuti agamanya. Nah, ini cerita ini, kisah ini nyambung nantinya muncul pasukan gajah, Pak. Namanya Abraha. Kenapa? Tahun 525 ada kerajaan Nasrani Romawi, dia meminta bantuan orang-orang Al-Habsyah, Ethiopia untuk masuk Yaman menghadang Abu Nuwas itu. Tapi yang sudah terjadi 20.000 ya, yang beriman pada Allah pada saat itu meskipun dia mengikuti Nasrani karena zaman itu zaman setelah zaman Nabi Isa. Disebut Al-Qur'an juga gitu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Mereka tidak menyiksa orang-orang yang ada saat itu kecuali dia beriman. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, tadi saya ceritakan kalau ada orang yang keluar dari Islam, Allah akan menggantikan yang lainnya. Ya, ini ayatnya. Yang lebih luar biasa. Allah mencintai mereka. Mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling menyayangi di antara muslim, di antara mereka, dan mereka sangat-sangat keras kepada kekufuran yang ada, yang terjadi. Artinya apa? Dakwahnya jalan. Ketika dia melihat kemungkaran, nah ini mereka pengganti orang-orang yang murtad. Semoga kita termasuk ayat ini. Ya, orang-orang yang luar biasa yang juga berjuang yujahiduna fi sabilillah. Tidak hanya untuk diri kita, tapi kita sampaikan kepada orang lain kebaikan-kebaikan. Namanya itu termasuk juga jihad. Enggak hanya dalam peperangan saja.
Terus sekalian, ada ayat yang lainnya. Ini hadis Nabi, ya. Rawi Imam Tirmidzi dari Ikrimah, ada sahabat Ali yang pernah membakar orang yang murtad. Kemudian info itu sampai kepada sahabat Ibnu Abbas. Kalau usianya sahabat Ali lebih tua. Ya. Ini sama-sama itu sesepupu. Ibnu Abbas juga sepupunya sahabat Ali. Dan juga sama sepupu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali, putra dari pamannya Rasulullah Abu Talib. Abdullah ibn Abbas, putra dari pamannya Rasulullah Abbas. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya yang menangani hal itu, dia akan menyiksa mereka dengan membakar. Kenapa? Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Man baddala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad, faqtuluhu, maka sanksinya dia harus dibunuh. Ya. Jangan sampai ada orang mengatakan gini, ya, Islam ini keras. Ketika agamanya ditinggalkan, harus dibunuh, dieksekusi. Ya. Kita jangan sekalian, risalah Islam itu tidak mengada-ngada hukumnya. Ada landasannya. Landasannya Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijma, dan juga yang lainnya. Ada qiyas dan sebagainya. Meskipun kalau ada khilaf, ya kita katakan itu khilaf. Tapi di sini jemaah sekalian, yang khilaf ketika ada yang murtad, yang wanita. Apakah dia dibunuh atau dibui, dipenjara? Itu yang khilaf. Tapi yang laki-laki, man baddala dinahu faqtuluhu. Ini kata sahabat Ibnu Abbas. Sampai pernyataannya sampai kepada sahabat Ali. Karena sahabat Ibnu Abbas mengatakan, walam akun lu'ahadikahum liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzibu bi'adzabillah. Rasulullah bersabda, jangan sampai kalian mengadab manusia dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Membakar itu adalah adabnya Allah. Beda. Adanya neraka, itu api semua itu. Ya. Oke, sampai ada juga, Pak, kaitan dengan ikan ya. Ikan kan halal ya. Kalau kita mau menggoreng, matikan dulu ikan-ikan itu. Jangan sampai digoreng dalam kondisi masih hidup. Itu benar itu. Ya, yang tukang lele itu. Ya. Kan dimatikan dulu, Pak ya. Nah, ini ada juga di medsos ya, nggak tahu ramai itu enggak. Sosis yang dari babi. Caranya luar biasa. Jadi babi itu dicepet ada alat itu masih hidup. Langsung jadi prosesnya itu sosis. Ya, semoga yang dimakan sebagian yang suka sosis itu ya yang halal-halal harus jelas kan gitu. Nah, ini hewan nggak dipisahkan, kotorannya semuanya masuk. Luar biasa. Ya, harus hati-hati kan, kita harusnya kan seorang muslim ya, yang berusaha, entah itu bakso atau entah itu sate, jangan sampai ya main-main dengan hukum kan gitu. Ada bakso mie atau mie ayam, cari ayam yang murah-murah.
Namanya apa, Pak? Yang mati yang kemarin. Tiren. Dan saya pada waktu saya di zaman saya masuk Jakarta, saya kan di Jakarta Pusat. Di Sentiong, Pak, saya. Ada masjid sana Al Jihad. Jamaah saya sampai wafatnya dia nggak mau makan lagi mie ayam. Gara-gara tetangganya ada yang jualan itu, dia beli 3 ayam, yang 1 halal, yang 2 tiren. Dicampur dengan nggak ada yang tahu. Kalau yang nggak tahu kan, ya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lah dia tahu. Maka sejak itu dia nggak mau makan. Apalagi ada sate ayam, tapi yang di sate tambahin sate apa, Pak? Tikus kan banyak juga yang ditambah campur gitu. Nauzubillah min dzalik. Harusnya hati-hati. Waktunya udah cepet ya. Ini jemaah sekalian, ya ini khilaf. Kalau yang murtad wanita ada yang tetap dibunuh, itu pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq. Ada juga yang mengatakan kalau wanita yang murtad enggak dibunuh tapi dia dipenjara. Pendapatnya siapa? Al-Imam Sufyan Al-Thawri dan juga yang lainnya min ahlil Kufah, orang-orang Kufah. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya cuma sekalian, ini juga kaitan dengan orang yang yang boleh ya. Nah, darah kita halal ketika ada 3 hal ini. Orang yang membunuh dengan orang lain, yang kedua orang zina yang sudah nikah. Ya. Kalau ada orang yang zina yang sudah nikah, ya, itu dirajam, Pak. Kalau dia belum nikah, itu dicambuk 100 kali dan juga dibui 1 tahun. Itu bedanya. Kemudian wal marik minad din at-tarik lil jamaah. Orang yang murtad itu halal darahnya. Yang lainnya enggak boleh. Ini menjaga jiwa dan akal. Tadi secara singkat saya sebutkan ada 5 hal risalah Islam ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang terakhir menjaga 5 maqasid asyariyah, kaitan dengan agama, kaitan dengan jiwa, kaitan dengan akal, kaitan dengan nasab, dan juga kaitan dengan harta. Tidak boleh mengganggu ya, hartanya orang lain. Nah, ini beberapa ayat yang kaitan dengan 5 hal tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.